Kamera ini adalah kamera yang serba paling kecil, paling compact, paling fleksibel, si paling 1 inci, dan di Indonesia uniknya adalah si paling goib. Ini adalah Osmo Pocket 3, kamera compact dari DJI generasi ketiga yang bisa dibilang sebenarnya sangat-sangat menarik. Apalagi sekarang di Indonesia ini barang tuh hampir susah didapatkan. Termasuk contohnya ini susah banget buat dapetinnya. So, apa sih uniknya si Osmo Pocket 3 ini dan kenapa kok di Indonesia bisa jadi goib? Halo Bu Taci, Ferry, si Wibu Gabut di sini dan ini adalah first impression gue terhadap DJI Osmo Pocket 3. Let's put it up. Gue pribadi adalah pengguna Osmo Pocket The OG. Jadi ini adalah Osmo Pocket yang paling pertama dirilis dan ini merupakan kamera yang cukup menarik pada zamannya karena instead of kalian pakai gimbal terpisah buat smartphone, kalian mendapatkan teknologi serupa dengan kualitas kamera yang mirip juga dengan smartphone pada zamannya, tapi udah lengkap sama gimbalnya. Secara harga pun si Osmo Pocket One ini atau Pocket OG sebenarnya nggak gitu mahal karena considering pada waktunya dia harganya tuh cuma 5 jutaan aja, tapi udah dapat selengkap ini. Cuma setelah itu ya ada Osmo Pocket 2 yang menggunakan sensor baru 64 megapiksel, tapi secara upgrade nggak signifikan karena dia cuma merupakan minor improvement dari Osmo Pocket yang pertama dengan sensor yang sedikit lebih baru aja 64 megapiksel. At least di situ kita bisa lihat ya patternnya dia lebih mengarah ke creator yang pakai smartphone tapi pengen sesuatu yang udah compact sama gimbalnya juga. Skip 3 tahun kemudian dari Pocket 2 dan akhirnya DJI merilis si Osmo Pocket 3. Ini bisa dibilang salah satu monumental upgrade dari seri Pocket yang udah cukup lama dan memang di-demand untuk upgrade cukup tinggi. Nah, si Osmo Pocket 3 ini udah pakai sesuatu yang cukup menarik menurut gue pribadi adalah sensor 1 incinya. Yes, ini adalah sebuah sensor yang kalian mungkin biasanya temukan di full creator camera, contohnya kayak ZV-1 ini. Ya, ini ZV-1, ada juga Sony RX100 yang udah pakai sensor 1 inci tapi dengan compactness-nya yang pada zamannya dan secara modelnya cukup lumayan. Ini mirip kamera point and shoot, tapi sekarang sensor yang sama muncul di ukuran cuma segini. Dan lah, bahkan tingginya memang sama, tapi dia tebelnya nggak nyampe setengah. How is that even possible? Why? Ya, dan perbedaan paling signifikan dibandingkan menggunakan kamera kayak begini adalah kalian mendapatkan built-in gimbal di sini. Jadi kalian bisa twist, turn, dan flex dan segala macam. Lebih simple tanpa perlu mengukur-ngukur ulang kira-kira harus framing kayak apa ya. Karena kalau di EIS, misalkan kalian pakai Sony ZV-1, kalian bakalan crop walaupun kalian udah footage-nya itu 4K. Memang sih bisa dibilang EIS itu sekarang cukup stabil, tapi nothing beats a physical gimbal kayak gini. Nah, untuk si Osmo Pocket 3-nya sendiri, menurut gue ya, balik lagi nih, karena dia adalah kamera yang udah built-in sama gimbal, target audiensnya itu cukup jelas, yaitu content creator. Baik itu content creator yang mau bikin konten YouTube, ataupun konten vlog sehari-hari, ini tuh bisa banget. Apalagi, salah satu fiturnya juga yang cukup menarik adalah bisa dibikin vertikal kayak begini. Nah, ini misalkan kalian TikTokers, Instagram Reels, dan segala macam, buat bikin konten seperti itu ya. Udah tinggal di twist doang, kalian dapat kualitas dari 1 inci instead of pakai smartphone yang biasanya masih pakai kamera depan. Kecuali kalian pakai smartphone yang misalnya ada layar depannya juga, contohnya kayak Samsung Galaxy Z Flip 5. Tapi itu another thing dan another kind of product yang bisa dibilang beda banget ya dengan apa yang dihadirkan di DJI Osmo Pocket 3 ini. Nah, tentunya benefit lain adalah kalau kalian pakai sensor 1 inci, low light performance-nya itu sangat-sangat bagus. Dan ini akan gue berikan beberapa contoh low light performance-nya si DJI Osmo Pocket waktu kita datang ke studio pas lagi malam. Jadi bisa ada bayangan soal gelapnya, dan sensornya, dan quality-nya. Nah, ini kita lagi di dalam mobil, jadi benar-benar low light banget, bergantung sama cahaya apa yang ada aja. Dan ini kalau di depan lihat lebih terang ya, ada karena ini parkiran sih. Kita lagi di parkirannya apartemen dan looks-nya lumayan oke, mengingat ini cuman kamera yang kecil banget, ukurannya bahkan lebih kecil dari sebuah iPhone. Ini looks-nya oke banget, tapi nanti kita bakalan coba jalan keluar sedikit buat ngeliat experience-nya low light di luar kayak apa. Tapi ini aja nih, ini belum pakai mode low light, ini masih pakai mode default videonya aja. Gue penasaran sih, harusnya kalau low light ini coba kita ganti ke mode low light. Oh ya, sama kita pakai ultra wide angle filternya biar agak lebih luas, kalau nggak rapet banget. Kita coba ganti aja ke low light mode-nya. Yang ketara bedanya looks-nya lebih clear, dia benar-benar memang ada artificial things yang dilakukan di sini ya. Dia bukan quad bayar, harusnya dia masih cuma 8 megapiksel aja. Tapi ini bikin looks-nya tuh lebih enak aja. Dan cuman ada flicker karena ini kan di 4K 30 ya, udah nggak 4K 60 atau 4K 50 lagi. Jadi hasil
videonya nggak bisa sehalus 60 fps. Tapi buat vlogging atau buat cinematic looks yang biasanya itu pakai 24p, 24p, ini asik banget. Asik banget. Tapi abis ini kita coba jalan keluar aja sebelum gua ngambil barang di mobil. Nah, ini dari luar mobil. Oh ya, sama rekamannya tuh lumayan ya. Ini pakai DJI Mic 2, nggak built-in. Jadi ini buat hopefully bisa nolong juga, gue juga bisa monitor. Ada picking out segala macam. Ini gue masih ada pengerjaan di sono. Jadi bakalan ada looks yang agak bikin, bukan looks ya, sound yang agak bikin gimana gitu. Tapi overall low light-nya asik ya. Ini kita sebelah IKEA. Literally sebelah IKEA. Jadi bener-bener kalau mau jajan, mau belanja barang IKEA tinggal nyebrang doang. Nah, gue penasaran, kita di dalam mobil, low light mode-nya nyala dan mati. Ini gimana kalau di luar low light-nya? Kalau ini kondisi low light-nya nyala. Nanti kalau misalkan kondisi low light-nya mati, bakalan kelihatan juga. Kita ganti aja dulu. Ini mode biasa, nggak low light. Ini ada ngeblur dikit ya, gara-gara lensanya kotor. Jadi ini nggak pakai. 4K 60-nya tetap aktif, jadi itu ada flare di sana, kayaknya efek dari ultra wide-nya. Tapi nggak pakai low light mode-nya aja. Menurut gua ini cakep banget. Jadi ya untuk vlogging ala begini atau misalnya buat jalan, kita balik nih buat bikin cinematic walk atau apa, santai chill di jalan, itu asik banget nih. Ya enak parah. Ini masih lagi pembangunan. Sedikit dong, nggak bisa ini zoom. Oh ya, ini full follow sih ya. Enak banget ini kalau kita cabut. Lensa ultranya langsung ini. Kayak emang dari coatingnya si lensa ultrawide-nya sih. Tapi kemudian gimana ya kalau misalkan si Osmo Pocket 3-nya ini kita pakai buat scenario misalnya studio nih. Jadi lighting udah kita setup, memang udah didesain untuk full studio performance. Apakah bisa menggantikan kamera utama gue nih, contohnya adalah si A7C? I don't really think so, karena kamera sekelas A7C dan juga A7 Mark II yang kita punya, ataupun A6000, ataupun Rosos ZV-1, itu capabilities-nya agak sedikit beda ya dengan compact camera kayak gini yang memang targetnya buat on the go, fleksibilitas tinggi, dan ya bisa dibilang buat dibawa-bawa lah. Apalagi kan salah satu fungsi utamanya dari kamera yang cukup gede adalah interchangeable lens-nya yang bisa bikin kalian punya looks yang lebih menarik. Contohnya nih kayak ini gue lagi pakai filter black mist, jadi looks-nya tuh lebih dreamy dibandingkan sama SoC-nya si Osmo Pocket 3. Walaupun memang Osmo Pocket 3 punya filter black mist-nya sendiri, tapi belum dijual saat ini di Indonesia. Kita coba bandingin aja ya. Ini contohnya pakai A7C, dan sekarang kalau misalnya kita balik, nah, oh ya, di fullin dulu, lupa. Dan sekarang kita ada di Osmo Pocket 3. Well, secara looks ya, untuk color representation dan segala macamnya, Osmo Pocket 3 udah cukup bagus banget. Dan itu kalau kalian enggak, karena 1 inci ya. Di belakangnya bisa cukup bokeh, jadi cukup professional looks juga. Dan dengan kombinasi lighting yang cukup oke, itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Apalagi ini ada tracking ya. Jadi kalau misalnya gue pindah-pindah segala macam, itu bisa sambil di track juga sama dia. Ini active tracknya belum gue nyalain, tapi kalau misalkan dinyalain tuh dia akan, kalau nggak salah, di double tap ya. Nah, active tracknya, jadi ketika gue taruh di sini, gue geser, dia akan ngikut. Nggak kayak si A7C yang di sini statik nih. Kalau sini kan 7C-nya statik nih, bahkan si Osmo Pocket-nya nggak mau nunjukin. A7C-nya di sini statik nih. Di sini statik. Di sini si Osmo Pocket-nya bisa track, dan itu masih dengan kualitas 4K 60-nya dia yang cukup menarik juga sih hasil kualitasnya. Nah, ngomongin soal resolusi nih, sekecil ini Osmo Pocket 3 udah bisa 4K 120 buat kalian yang mau suka look slow-mo yang lebih smooth, lebih halus. Tapi memang perlu dicatat di 120-nya itu audio nggak masuk, walaupun kalian ngerekam pakai DJI Mic 2-nya sekalipun. Jadi kalian bakalan memang dapat footage yang smooth, yang halus, dan juga asik. Tapi balik lagi perlu diingat, nggak ada audionya. Dan juga ngomongin soal resolusi, ada juga fitur lock di sini. Bayangkan sekecil ini udah punya fitur lock, nggak kalah sama sebuah iPhone ataupun smartphone, misalnya yang udah punya ProRes, dan juga ada lock-lock lainnya, kayak misalnya di Xiaomi 13T ada locknya juga buat kalian bisa dapat grading dan segala macam. Di sini kalian dapat 10-bit 420, jadi untuk secara spektrum colornya kalian tuh dapat tinggi banget. In comparison, kalau misalkan mana tadi ya? Oh iya.
In comparison sama si ZV-1, ini cuman 8 bit dan dia juga belum 422 seinget gua. Jadi color spectrum yang kalian bisa dapatkan waktu nge-color grade tuh nggak setinggi benda sekecil ini. Dan dengan prosesor yang lebih baru sih sebenarnya si Osmo Pocket 3 dibandingkan ZV-1. Apalagi ZV-1 Mark II ya sebenarnya masih mirip, cuma beda lensanya aja. Cuma memang kalau mau dibilang plusnya dari sini adalah kalian dapat lensa yang zoomable. Jadi kalau misalkan kalian nyalain, hopefully masih bisa nyala. Oh iya, ini kalian bisa dapat moving lens. Jadi kalian bisa zoom, bisa retract, dan range-nya tuh lebih luas dibandingkan static lens kayak si Osmo Pocket 3 ini yang ya udah jaraknya segini-segini aja gitu. Walaupun memang ada filter ultra wide-nya kalau misalkan kalian mau pakai gitu kan buat bikin vlognya lebih luas, lebih lebar lagi, tapi nggak meningkatkan versatility dibandingkan oleh ZV-1. Oh ya, tadi gue sempet juga ngomongin soal DJI Mic 2-nya. Nah, DJI Mic 2 tuh kalian tadi juga udah lihat di footage yang night mode-nya, waktu night mode dan juga waktu malam, waktu low light. Oh ya, namanya low light, bukan night mode, salah. Itu gue udah ngomongin sedikit tentang DJI Mic 2-nya. Nah, kebetulan si A7C ini biasanya ditemenin sama pairingnya tuh DJI Mic 1. Jadi dia ada mic system wireless yang pertama dari DJI. Dan ini for some reason di-includekan dalam creator combonya si Osmo Pocket 3 buat langsung start on the go. Di dalamnya udah ada receivernya, jadi kalian nggak perlu receiver terpisah kayak di DJI Mic 1 wireless systemnya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, misalnya kayak gini nih A7C, itu tinggal nanti kalian sync aja karena dia record internal 8GB. Itu masih sama fiturnya dengan DJI Mic 1, tapi yang berbeda di Mic 2 adalah ada 32-bit float recording. Itu artinya apa? Sebenarnya jujur gue pribadi nggak gitu ngerti banget tentang audio. Tapi intinya kalau 32 bit itu kalian bisa picking out ataupun picking down. Namanya apa sih? Jadi kalau misalnya di suara yang agak tinggi atau pitch-nya agak tinggi ataupun agak rendah, si mikrofonnya bisa mengcapture dengan sangat baik. Hopefully kualitas audionya di video ini juga cukup oke, karena jujur gue belum ngetes banget hasil quality-nya di compare atau di sync sama footage dari A7C. Tapi I have to say waktu ngelihat koneksinya langsung di Osmo Pocket 3 kayak gini nih, ada levelnya, ada meternya, itu keren banget sih. Itu cukup menolong buat content creator yang memang audio monitoring banget. Ya itu something yang fun, dan sayangnya nih DJI Mic 2-nya ini cuman kalian bisa dapatkan di Creator Combo aja. Dan untuk sampai saat ini Creator Combo maupun Basic Combo masih cukup sulit didapatkan di Indonesia. Jadi ya antara bersabar-sabar aja atau kalian bisa liburan tanpa si Osmo Pocket 3 dulu, which hampir gue lakukan karena sempet nyari-nyari susah stoknya ini di mana-mana, sampai akhirnya satu kali gue dapat telepon dari DJI Experience Store-nya Sumercon Motorpong ngasih tahu bahwa ada satu stok Creator Combo, dan sorenya setelah kerja gue langsung cus ke sana buat nyikat Creator Combonya. Oh ya, ngomongin soal Creator Combo, di dalamnya itu selain tadi dapat DJI Mic 2, kalian dapat grip yang kecilnya buat conversion ke quarter inch, itu buat kakinya tripodnya. Tapi kalau misalkan di basic itu juga dapat. Yang beda antara basic dengan Creator Combo adalah kalian dapat battery gripnya. Jadi itu menambahkan kapasitas baterainya lagi. Si Osmo Pocket 3 ini punya kapasitas baterai sekitar 120 menitan atau 2 jam, dan ditambah lagi setengahnya di situ, jadi kalian bisa dapat overall output hingga 3 jam dari benda sekecil ini dengan handle-nya dan juga tripodnya. Selain itu kalian juga dapat tadi tentunya DJI Mic 2 dan juga magnetic clip-nya buat di belakang. Itu satu fitur yang gue suka banget dari DJI Mic. Dan juga ada dead cat-nya. Dead cat tuh yang ini kalau kelihatan yang bulu-bulu di atas mikrofonnya itu buat meredam angin, wind muffler dan segala macam-macamnya. Habis itu satu lagi bonusnya, kalian dapat ultra wide lens-nya yang bikin outputnya tuh lebih luas dibandingkan defaultnya si DJI Osmo Pocket 3. Nah, untuk harga sendiri si Osmo Pocket 3 dibanderol mulai dari 8,2 jutaan itu buat basic kombonya, dan dijual di DJI Experience Store aja untuk saat ini di Indonesia. Dan kalau untuk creator combo nih yang kita punya itu dibanderol di harga 10,5 juta rupiah. Tapi sayangnya itu, walaupun harganya udah gue kasih tahu bagaimana performanya segala macam, minusnya adalah sampai detik ini masih susah buat dapetin stoknya. Si Osmo Pocket 3 ini udah hampir sebulan dirilis, tapi di Indonesia pun kalau kita cek di official store-nya, di Tokopedia, itu udah kejual sekitar 60-an plus unit, dan di toko masing-masing ada. Dia bisa dibilang misalnya udah ada 100 unit terjual, tapi stoknya masih gaib-gaib banget. Dan banget. Tapi itu nggak cuma kejadian di Indonesia, karena kalau kalian join di grup Facebooknya Osmo Pocket, itu kalian bisa ngeliat juga mau di Filipina, di Singapura, di Jepang, di China, nggak sih, China nggak, actually lebih gampang, di US, itu stoknya masih dikit banget. Nggak tahu kenapa DJI kali ini ngeluarin Osmo Pocket 3 stoknya cukup tipis, karena Osmo Pocket pertama tuh
cukup membludak ya. Kalian mau beli itu gampang banget, dan Osmo Pocket tuh mungkin jadi penyebab kenapa nyetoknya dikit. Agak kurang. Ya, Osmo Pocket tuh memang upgrade-nya nggak sesignifikan Osmo Pocket 3, bahkan Osmo Pocket 3 aja jauh lebih signifikan dari Osmo Pocket 2 dibandingkan Osmo Pocket 2 ke Osmo Pocket 1. Dan iya, apa sih yang akan gue pakai dengan DJI Osmo Pocket 3 ini? By the time video ini tayang, kemungkinan gue lagi liputan di Singapura ke Anime Festival Asia Singapura. Akhirnya setelah 3 tahun, gue bisa jalan liputan ke sana. Dan kita akan coba ngerekam dengan Osmo Pocket 3 buat vlognya gue di sana, dan juga mungkin experience cinematic cosplay yang bisa gue bikin di sana bareng sama Ririne juga, ataupun sama cosplayer asal Singapura. Cosplayer asal Singapura, dan mungkin bisa menghasilkan outfit yang cukup menarik dan menjadi insight yang lebih unik juga dari penggunaan sebuah kamera pocket yang ukurannya kecil tapi bisa bilang cukup powerful nih. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Karena ini masih first impression aja, gue belum banyak review yang bisa gue berikan. Tapi along the line, ini adalah kamera yang cukup menarik, dan gue pengen banget nge-review dia secara lebih dalam dan mempelajari lebih lanjut bagaimana kamera sekecil ini bisa meningkatkan produktivitas gue sebagai content creator yang bisa tergolong cukup baru sekarang. Karena di channel Buteknoid, kita masih punya subscribernya single digit, dan hopefully bisa grow. Karena sebelum di sini kan gue juga gue menjadi host di channel yang satu lagi, yaitu guigui.com, dan di sana ya udah established. Di sini gue mencoba sesuatu yang lebih berbeda, lebih menarik, dan lebih fresh serta lebih fun aja. Terutama kita di studio baru. Ini lokasinya lokasi studio baru yang gue bikin khusus untuk Buteknoid sama Gunya Media. Jadi di sini ada dua kombinasi channel yang gue coba eksekusikan di sini. Tapi hopefully kalau memang doesn't work out, gue mungkin akan balik lagi langsung full time ke Guigui aja. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kalau sekarang gue juga masih konten dua sisi, di sini ada, di sana ada. Dan di sini pun juga bisa jadi konten yang gue hopefully that sums it up. Dan balik lagi soal kamera ini, ya ini adalah kamera terkecil yang gue punya sampai detik ini dengan capabilities yang sangat-sangat menarik. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk kasih like, share, dan tentunya yang belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @buteknoid, dan gue pribadi di @nfp+. Sekali lagi, thanks for watching, and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Sayonara, bye-bye, Ferry signing out. Bye-bye. Salah, harusnya kalau ini udah bukan Ferry signing out. Ferry shutting down. Terus Burirap jadinya apa ya? Udah, pokoknya gitu. Ferry signing out. Bye-bye. Ini nggak tahu kok, masih krisis identitas dengan channel ini. Image-nya udah image ini terus jadi.